Sambel gimana? Nah, itu sambal di piring, dimamuk gimana? Tinggal dimakan. Sendok. Ya makan. Sendok Tadi. Gini caranya. Memang nggak banyak-banyak 30 orang kali yang dapat. itu dikit banget. Ini sendoknya nih. Ntar, Udah mulai. Kasih kamu. saya masih banyak makanan deh. Yang pengen makan sambal, ada sambal. Nih, tang. Ya cuma itu doang. Satu. Itu ada sambal. Sambal ini sambal. Itu dia kok udah nasinya. Apaan tuh? Ini konten. Keluarga. Gitu. Lagi rebutan ngambil. Ulang tahun. Nih lagi syuting nih. Tuh nek. Tuh. Konten TikTok. Motornya ini lagi action. Yang 12 kilo. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Siti Nur Aditya sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita sama-sama membaca rawi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Siti Nur Aditya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barakah al-waladu rahmah.
Akrimu awladakum inna karamatal awlad ibadatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan kita bersama muliakan sahibul bait, yaitu Ibu Bapak dan Ibu Haji Andi beserta keluarga besarnya semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sedang berbahagia yang kita hormati yaitu Bapak Arif Faturrahman bersama Ibu Kiki Elyasari dengan keluarga kecilnya yang bahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kita hormati, kita cintai Ibu RT kita, yaitu Ibu Hajah Lis Aryati beserta para pengurus lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan MC yang saya cintai selaku sahabat saya, Ibu Haryo, Ibu sang adik Santia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh tamu undangan, para hajah, para asatizah, para sesepuh, semua yang pada hari ini cantik-cantik lagi solehah, pakai baju batik kayaknya basah. Ibu-ibu cantik lagi solehah, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan yang saya hormati ibu sepuh kita, yaitu Ibu Hajah Endang Sadono yang telah berada di tengah-tengah kita. Semua para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa keberkahan untuk mereka sekeluarga. Amin. Dan tentunya doa kita semoga keluarga kecil yang bahagia ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya kita doakan untuk Ananda Zia Lapita Fazilah binti Bapak Sugianto dan Ibu Rena, dan juga Bapak Ibu angkatnya yaitu Bapak Arif Faturrahman binti Elyasari. Semoga menjadi anak yang salehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, taat pada Allah, pada Rasulullah, pada ayah bunda, dan berbuat baik sesama. Dan nasibnya baik, rezekinya banyak, mudah didapatkannya halal, mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan teman yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sebelum meningkat membaca salawat, kita memberikan hadiah Al-Fatihah untuk Ananda kita Fazilah beserta ayah bundanya dan juga kakek neneknya, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini suatu anugerah besar untuk Bapak Arif Faturrahman beserta Ibu Kiki Elyasari, ya, melalui dari rahimnya Ibu Rena dan Bapak Sugianto. Allah amanahkan kepada Bapak Arif Faturrahman, Ibu Kiki dan beserta Ibu Kiki Elyasari dengan adanya ziarah kita Fazilah. Ini suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu kitab yang saya baca, orang yang tidak punya anak bukan yang tidak bisa melahirkan, tapi yang punya anak tapi tidak bisa mendidik. Jadi ini ya adalah suatu anugerah besar buat Bapak Arif Faturrahman beserta Ibu Elyasari melalui tadi yang saya katakan, melalui dari kepada Ibu Rena dan Ibu Bapak Sugianto. Maka wajarlah kalau pada siang hari ini mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan ungkapan rasa nikmatnya atas anugerah yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan syukurnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan diberikan lagi. Mudah-mudahan ini suatu pancingan ya. Nanti sehingga bisa lagi mempunyai putra-putri yang saleh dan salehah. Dengan berkahnya doa kita, doanya ibu-ibu, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya marilah kita bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa qurabatihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa ahli baitihi wa itba'ihi minal muslimin lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila arwah walidina wa walidikum khassah wa amwatil muslimin 'ammah bi anna Allah yataghashshana wa yataghashshahum بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi saya minta kesediaannya, keikhlasannya ibu-ibu untuk memberikan hadiah Fatihah
surah Al-Fatihah untuk Ananda Ziyalatif wal ajam wa imami at-tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rab zidhu syarafan ya Rab ya Rabbi karaman wa ta'zima wa rif'atan wa mahabatan wa birra وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأثرياء السلام Sekarang boleh loh yang tadi. Udah nggak apa-apa. وسلم وبارك عليه وعلى حبيبي محمد بديع الجمال مؤيد ما جاء بديع
الخصال حبيبي محمد بديع الجمال مؤيد ممجد مريح الخصال أنا sayang selamat diakikahkan anakku sayang selamat diakikahkan semoga kau menjadi anak solehah berguna bagi agama dan bangsa di syahri rabi'in qad bada nurul a'la faya habadha badra bidhaka al-hima yujla anarat bihi al-ahwanu sharqa ahwanu sharqa wa maghriba wa anakku sayang selamat diakikahkan anakku sayang selamat diakikahkan semoga kau menjadi anak salihah berguna bagi agama dan bangsa. Mari saksikan walimatul syukuran mari saksikan walimatul syukuran untuk anak-anak zina mohon doa restunya untuk anak-anak zina mohon doa restunya wasa'dan muqiman biftikhari maulidi lahu khabarun amis fihi abadan yuslam alaihi salatullahi mahabbatis sabat wa masarahatin binniyaqi ilal ma'la mari saksikan walimata syukuran mari saksikan walimata syukuran untuk ananda fazilah mohon doa restunya untuk ananda fazilah mohon doa restunya. Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya, berterima kasih pada manusia atas segala jasanya. Bersyukur pada Allah kan ditambah nikmatnya. Berterima kasih pada manusia akan menambah bahagia. Sallallahu sama kita mendengar bacaan falama yang akan disampaikan oleh Sahibul Bait yaitu Ibu Hajah Hardati. Kepadanya kami bersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ana awanu maulidihil karim wa hana maqdamuhu syariful ajim. Sahashawushul isyarati bil basyarati li ahli ardi ajma'in. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa inda dzalika haffat bi ummihi aminatal malaikatul abrar tahjubuha bi ajnihatiha an ayunil aghyar fa waqafa an yaminiha Mikail wa baina yadayha Jibril wa lahum jajalun bitasbihi wa taqdisi wa tahlilil malikil jalil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa aqbalatil hurul 'ainu ila ummihi aminatal karimah tubashshiruha bi annaha min jami'il makhawfi aminah wa tanubu 'anil qawabil bashariyah bis sa'adatil abadiyah wal ghuratil qamariyah wa tul'atil muhammadiyah akhadahal mahud wa ashtadda biha alamu fawalatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka'annahu al-badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri sekaliannya karena hormatkan nabinya agar mendapat syafaatnya di esok hari nantinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina fartafat minhul qulub misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah surur. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Kasih minyak wanginya. Kasih minyak wangi. Mana ada belum no? Pakai belum? Gara COVID ibu ya, gara-gara mas COVID sama mbak corona sehingga kita terhijab dengan guru-guru kita ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita tetap buka bermuajah pada siang hari ini ya, kita tambah bahagia karena melihat wajah-wajah para ulama atau asatizah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asal dengan syarat menatap memandang wajahnya dengan penuh kasih sayang dan kecintaan, karena al ulama warasatul anbiya, jangan penuh dengan kebencian dan kehinaan, karena mereka lah derajat yang tinggi untuk saat ini di sisi kita. Amin ya rabbal. Mereka laksana bulan di antara bintang-bintang. Kita doakan semoga guru-guru kita ini, sepupu kita ini sehat walafiat selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya yang telah disampaikan kepada kita selama ini, baik khususnya di RT 02 umumnya di RW 04, begitu juga dengan Majelis Taklim Al Istiqomah. Terima kasih banyak saya telah hadir dan bisa ketemu pada siang hari ini. Mari ibu-ibu kita mengaminkan doa. Setelah kita berzikir dan kita sholawat, mudah-mudahan sekali lagi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li wali walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إني أعيذهم وأعيذهم أولادنا وبناتنا وذريتنا وأهلنا بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر ما خلق. اللهم إني أتوجه بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إني أتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك بعون الله وبإذن الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرة وفي عين الناس كبيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
Sekian dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan saya mohon maaf apabila saya mohon izin duluan ya Bu ya dari kebersamaan kita, bukan berarti tidak cinta, tidak pengen berlama-lama, karena kebetulan di rumah saya ini ada yang saya tinggalkan, kebetulan punya besan dari Gabus, saya tinggal ke sini. Mohon maaf Ibu ya, paksa Ustazah berdua, mohon maaf ya, saya tinggalkan saja berdua untuk meneruskan acara ini, dan juga dengan Ibu, mohon maaf masih besar-besarnya juga tuan rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jali yang telah memimpin pembacaan rawi. Ibu-ibu sambil istirahat, monggo silakan diminum dulu deh, biar nggak haus. Udah panas, terus dari tadi belum minum. Ya, silakan minum dulu deh, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Rumah Ustazah Jahinasi yang telah memberikan kata sambutan dari Sahibul Bait atas nama Sahibul Bait. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan cucunda kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cucunda yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jemaah sekalian, kita masuk kepada acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarramah Ustazah Hajah Aulilah Rahman. Kepada beliau kami bisa panjang. Duduk apa diri Bu? Yang tahu duduk aja. Yang tahu penyakitnya duduk aja Bu. Mama Nopi merasakan juga dia soalnya. Tapi tidak demikian, inilah nikmat karunia dari Allah. Iya, salamnya aja deh berdiri, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua menjawab? Komplit? Jamu komplit mahal. Spesial. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, bumbu acar. Yang jawab salam mudah-mudahan urusannya semua dikasih lancar. Daun salam dan suci satu lagi. Yang jawab salam insya Allah berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Duduklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudhabu anhu fil yaumis sabi'i wa yuhlaqu rasuhu wa yusamma. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Haji Andi Suhandi beserta Ibu Hajah Hartati, dan yang terhormat Sahibul Hajat, Sahibul Maqasid yaitu Bapak Arif Fatur Rahman beserta Ibu Kiki Elyasari beserta keluarga besar dari keduanya, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Ustazah Hajah Teteh ya, walaupun udah punya cucu, punya cicit, tetap aja dipanggil Teteh, masih muda gitu ya Bu. Ustazah Hajah Uwin Winangsih, dan yang sama-sama kita hormati guru kita juga yang baru saja meninggalkan kita, yaitu Ustazah Janur Azizah Ali, para sesepuh kami dan seluruh jamaah majelis tasyakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, saya cintai, jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini. Alhamdulillah cuacanya cerah. Ya Bu, walaupun pasang tenda tapi tendanya bukan tenda biru.
Kalau tenda biru buat orang apa ya Bu? Orang nikahan. Kalau orang mati tendanya warna kuning, tapi kadang-kadang wah nggak menentukan ya Bu ya. Apapun warnanya, yang jelas isinya adalah zikir kepada Allah SWT, salat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan yang punya hajat pada siang ini insya Allah Allah tanamkan di dalam hatinya berupa ketenangan, dan juga Allah berikan segala kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Ibu masih setia dengarkan Bu? Takwa apa setia nih? Jangan-jangan setia, terselingkuh tiada akhir. Kalau ibu ngobrol berarti ibu setia. Ibu berselingkuh dengan yang lain, pindah ke lain hati, nggak ke saya lagi gitu kan perhatiannya. Alhamdulillah siang ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga Ibu Haji Tati atau Bapak Haji Andi Suhandi, dan juga kepada para ustadzat guru-guru kita yang sekian lama kita tidak berjumpa karena tadi katanya Mas Covid dan Mbak Corona. Namun alhamdulillah sekarang situasi dan suasana sudah makin membaik, sudah landai. Insya Allah nol hasilnya ya. Walaupun sekarang ada isu-isu katanya ada lagi Omikron dan lain sebagainya, tetap kita lawan ya virus tersebut dengan protokol kesehatan, dan juga doa-doa kita, doa-doa syifa ya, mudah-mudahan tetap ya menjadi seperti ini dan bahkan lebih baik lagi ke depannya, sehingga taklim yang sudah kita buka tetap terus berlangsung, dan acara demi acara bagi setiap jamaah yang punya hajat insya Allah bisa dilangsungkan normal kembali seperti biasa. Alhamdulillah. Tak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Ibu jamaah yang saya hormati, pada siang hari ini Ibu Haji Hartati atau dari wakil Mbak Kiki mengundang kita di sini untuk sama-sama satu memberikan doa restu ya, mengucapkan selamat kepada Mbak Kiki dan Mas Arif ya, yang sudah punya momongan seorang gadis cantik yang telah diberi nama Ananda Zia Lakuita Fazillah, yang artinya tadi sudah disebutkan gadis cantik yang wajahnya memancarkan cahaya yang luar biasa ya. Gadis cantik, mudah-mudahan cantiknya di sini bukan hanya outer beauty-nya, bukan cantik luarnya saja, tapi juga inner beauty, cantik hatinya. Artinya anak tersebut nanti akan memiliki akhlakul karimah, anak yang tawadu ya, anak yang qanaah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang memiliki akhlakul karimah. Insya Allah kita doakan. Maka pentingnya kita hadir di sini, pertama niat kita datang ke sini adalah silaturahim. Mudah-mudahan tambah umur yang barokah, dikasih rezeki yang lapang yang barokah ya, ibadah yang istiqomah, urusan kita digampangkan oleh Allah, rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah wadah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan telah lahir Ananda Zia pada tanggal 18 Oktober 2021. Sekarang sudah hampir tanggal 18 minggu lagi Bu ya. Minggu Sabtu depan tanggal 18 Desember berarti hampir masuki 2 bulan. Nah alhamdulillah sekarang kedua orang tuanya melaksanakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan akikah. Kata Nabi, barang siapa yang dikaruniakan seorang anak oleh Allah ya, dan kedua orang tuanya ingin melakukan suatu ibadah untuk anaknya, falyaf'al dzalik, maka lakukanlah ibadah itu. Ibadah itu apa namanya? Aqiqah. Aqiqah itu artinya rambut bayi yang baru lahir ya Bu ya, rambut bayi yang baru lahir, atau secara istilah akikah itu adalah menyembelih hewan di hari ke-7 dari kelahiran seorang anak, seorang bayi. Nah 7 hari boleh, 14 hari kelipatannya, 14 hari, 21 hari, 28 hari, sekarang sudah hampir 2 bulan, tidak apa ya. Kata Imam Syafi'i dalam satu usul kaidahnya, tadarukan 5 fata. Kita umpamanya mengakikahkan diri kita sendiri ya, udah umur 20 tahun, atau mengakikahkan anak kita yang sudah dewasa, tidak apa-apa ya. Itu artinya kita mendapati apapun yang sudah terlewati.
kelewat. Barangkali dulu waktu anak kita lahir kita mau akikahkan, rezeki kita belum ada ya, atau mungkin kita tinggal di pelosok kampung yang sangat jauh terpencil ya, tidak kena sentuhan sinar dakwah gitu ya, tidak tahu bahwa oh ternyata di dalam Islam itu ada satu ajaran kalau bayi lahir, kalau kita dikasih anak oleh Allah, kita harus mengakikahkan gitu ya. Nah mungkin satu kurang belum tahu ilmunya, atau mungkin tadi faktor ekonomi, atau mungkin juga faktor yang lain-lainnya, kesehatan ya. Ibunya lahir bukan hanya dijahit tapi diobras sampai berapa jahitan itu ya. Akhirnya ditunda-tunda proses atau hari akikahnya di hari kesekian. Alhamdulillah sekarang Mbak Kiki dan Mas Arif ya sudah melaksanakan satu perintah Rasulullah SAW yang dalam hadisnya Nabi katakan al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tadhhabu anhu fil yaumiz sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi ibarat barang gadaian. Kalau kita ke pegadaian, kita gadein emas kita atau TV kita yang sekian gitu ya. Mau pulang kampung nggak punya modal, punya duit, kita gadein. Suatu saat perjanjian pokoknya 3 bulan, nah itu barang gadaian harus kita apain Bu? Kita tebus lagi. Ya, harus kita tebus. Jika sudah ada rezeki kita atau uang kita kembali, maka anak kita pun seperti itu. Tapi tebusnya anak kita ini dengan cara apa? Itu menyembelihkan hewan. Di sini kita umumnya adalah kambing. Kalau laki-laki berapa ekor Bu? Dua ekor kambing ya. Kalau satu anak perempuan berapa? 1 juga. Tetapi anak laki-laki pun kalau seandainya saat itu mau akikah, uangnya baru cukup hanya beli 1 ekor kambing ya. Terus belum lagi nanti kan pesan beseknya dan sebagainya gitu ya, perlu biaya tambahan, tidak apa-apa, itu sudah memadai. Nah untuk kelebihannya atau untuk kekurangannya buat keluarga makan segala macam, boleh kita tambah dengan yang kiloan beli di pasar. Yang penting 1 ekor itu sudah kita sodakohkan keluar ya. Nah yang mengakikahkan ibunya boleh nggak makan? Boleh ya, kecuali kalau sesuatu yang kita punya nazar gitu ya, maka kita tidak boleh makannya. Alhamdulillah hukumnya apa? Sudah pada tahu bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting, yang Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya ya, sampai kepada cucunya Rasulullah pun melaksanakan ya. Cucunya yang paling disayang itu Hasan dan Husin. Rasulullah mengakikahkannya berapa? Dua ya, 2 ekor kambing kibas. Kemudian dicukur rambutnya ya, ditimbangnya perbandingannya dengan perak, kalau kita mungkin dengan emas ya. Nah jadi tadi Nabi katakan al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Anak itu adalah ibarat gadaian yang harus ditebus dengan akikahnya. Tuzbahu anhu bil yaumis sabi, disembelihkan hewan akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya. Tuzbahu anhu bil yaumis sabi. Kemudian yang kedua, wa yuhlaqu ra'suhu, cukur rambutnya. Tadi kita lihat emang rambutnya tipis ya. Jadi sebagai gitu. Mamanya akikah juga ternyata. Mamanya yaitu Kiki Eliasari binti Haji Andi Suhandi mengakikahkan juga ya, dan juga untuk putri tercintanya. Jadi hari ini akikahnya 2 ekor. Pasti ibu ntar dapat gulanya 1/4 Insya Allah buat makan malam sama besok sarapan. Keberkahannya tuh Bu ya, kita akan mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan untuk ibadah kepada Allah akan digantikan lagi oleh Allah yang lebih barokah, amin. Jadi setelah diakikahkan di hari ke-7 diapain lagi? Wa yuhlaqu ra'suhu, tadi cukur rambutnya. Kita baru gunting doang tadi secara simbolis, baru mungkin tiga potongan gitu, 3 caklikan gitu ya, 3. Nanti suatu hari mungkin sudah agak banyak, nah dicukur, dikelotokin, digundulin, dibersihin ya. Nabi melarang ya untuk membuat jambul. Kan orang tua sekarang kan namanya orang tua kekinian. Dia dulu waktu zamannya nggak kesampaian pengen ke jambul, ngepang di tengah kayak sikat doksia, dikasih gel gitu ya kaku.
jalan kutu dibikinin gitu ya, dibikin skin di sini, masya Allah. Itu sebetulnya yang pengen anaknya apa emak bapaknya ya? Emak bapaknya ngikutin kekinian katanya anak-anak zaman sekarang, ya Allah. Rambutnya dikasih lebih di belakangnya, buntut kasiran. Ya. Padahal buntut kasiran itu lambang orang apa? Simbol orang pelit gitu ya. Anaknya disimbolin begitu. Terus kasih jalanan kutu, jalan tol katanya biar kutunya lewatnya lancar. Ya. Kemudian dikasih jambu lagi. Ya, nah Rasulullah SAW anil qazza. Rasulullah melarang keras itu kaum qazza, ada kaum qazza, kaum berjambul. Jadi mohon maaf kalau anak baru lahir itu, kalau tadi baru secara simbolis nanti dilurusin, dipelotokin. Ada hikmahnya Bu di balik itu. Yang pertama, kalau kita bersihkan tuh rambut bayi, kita cukur bersihin, itu akan dapat mempertajam indera penglihatannya. Bukan hanya lihat duit yang merah dia ngerti, tapi insya Allah lihat Al-Quran dia cepat paham ya. Lihat Al-Quran jelas bisa bacanya. Dan akan dapat mempertajam indera pendengarannya, kupingnya colang. Dipanggil sekali, baik, baik gitu ya. Langsung menjawab panggilan orang tua. Nggak pura-pura nggak denger kayak si bolot gitu. Kalau dipanggil suruh kerja kagak denger Bu. Tapi giliran ada bagi-bagi makanan atau bagi-bagi duit, paling dulu dengernya jawabnya. Ya, akan dapat mempertajam indera pendengarannya, indera penglihatannya, dan indera penciumannya. Ya, jadi tuh bayi dicukur seperti itu, bersihkan semuanya. Kan ada juga orang tua yang sayang kalau anaknya begitu lahir rambutnya, aduh bagus, tebel, ikel gitu ya. Nah, tapi tetap harus dibersihkan dulu semuanya. Nanti insya Allah akan tumbuh lagi lebih lebat, lebih indah. Jadi yuhlaqu ra'su wa yusamma. Yang ketiga, kasih nama yang baik. Nama itu adalah sebuah doa. Jadi kalau namanya Zia, Aqita, Fazilah, ya, insya Allah itu menjadi doa setiap kali orang manggil namanya, berarti orang tersebut mendoakan anak kita atau cucu kita. Dan memang disuruh oleh Nabi kasih nama yang baik. Innakum tud'auna yaumal qiyamah asma'ukum bi asma'i abaikum fahsinu asma'ukum. Sesungguhnya kamu nanti akan dikumpulkan di yaumul qiyamah dan dipanggil, ya. Innakum tud'auna, kamu nanti akan dipanggil di hari kiamat itu. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil namamu dengan nama bapakmu. Oleh karena itu perbaguslah namamu, fahsinu asma'ukum. Perbaguslah namamu. Alhamdulillah orang-orang sekarang yang mengerti ya, ibu-ibu modern tapi dalam urusan agama juga paham. Sekarang dia pintar Bu, nyari di Google, nyari ke toko-toko buku-buku nama bayi muslimah ya. Dia beli, dia cari namanya, nanti dipadukan kemana-kemana gitu ya. Jadilah satu rangkaian nama yang indah, yang punya arti bagus, yang punya mana yang bagus, supaya artinya mengandung doa ya. Kalau orang tua kita dulu namain anak belum begitu bagus-bagus ya. Mohon maaf, ada yang namanya kartu penduduk, masa kartu penduduk namanya ya. Ada yang namanya Idul Fitri ya. Namanya macam-macam. Namanya syahadatain ya. Namanya sesuai kadang-kadang situasi yang saat itu terjadi. Nah sekarang begitu Bu, karena musim corona kita banyak istilah-istilah baru ya. Ya, ada namanya Siti Maskeria, pakai masker ya. Dan banyak lagi nama-nama yang terkait dengan pandemi, karena lahirnya di masa pandemi. Tapi kita lihat ya kepada nama-nama yang baik yang mengandung doa, karena nama itu nanti akan dipanggil, digandeng. Nah ini sudah diterangkan dari sekarang ya, tidak ditutup-tutupi bahwa Zia Lakuita Fazila binti Sugiyanto ya, ibunya bernama Ibu Rena. Jadi orang tua angkatnya adalah Bapak Arif Fatur Rahman dan Ibu Kiki Eliasari. Apalagi ini anak perempuan Bu, perlu nasab ya, perlu nanti wali dalam akad nikah dan bagaimana dalam hal pembagian warisan ya. Kalau anak laki kita adopsi agak mudahan gitu loh Bu, karena anak laki itu menikah bawa diri sendiri
ya kan? Langsung ijab kabul dengan bapak calon mertuanya. Tapi kalau perempuan dinikahkan, bukan menikah. Ya, jadi ada nanti walinya siapa? Cari bapaknya nih kalau masih ada, ya. Kemudian juga nasabnya tetap binti Sugianto. Dan nanti masalah warisan dia ini tetap dapat dari bapaknya kalau bapaknya meninggal. Ya, kalau ibunya meninggal dia juga masih dapat. Nah, di sini menyambungkan untuk membantu kesejahteraan kehidupan anak tersebut, ya Bu ya. Sebagaimana tadi Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Masih apa tadi? Wal yakhshal ladzina law taraku min khafihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kok cicing wae? Allah. Terkesima ya Bu ya. Shadaqallahul azim. Kata Allah dalam firman-Nya, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah mereka takut sekiranya di belakang mereka itu meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Di'afan, lemah, bukan dhaif. Di'afan itu jamak. Lemah, berbagai macam kelemahan. Satu, mungkin lemah fisik. Kan banyak yang suka sindrom ya. Kemudian anak akibat orang tuanya Bu, orang tuanya nggak ngerti, ibunya nggak ngerti kalau dia saat itu hamil 5 bulan, ternyata jatuh pendarahan. Sekarang anaknya menjadi anak yang inklusi. Tahu inklusi? Anak ABK, anak berkebutuhan khusus, tuna intelijensia, nggak punya kecerdasan, dia nggak bisa tahu waktu, gitu ya, nggak bisa mengatur waktu. Kalau tanya sekarang jam berapa nggak tahu. Itu karena waktu hamilnya ibunya nggak paham kalau dia tuh lagi mengandung. Kita kalau hamil sampai 5 bulan sebetulnya kayaknya paham ya Bu ya. Pastilah ada perubahan-perubahan mungkin dari badan kita, pinggul kita, kaki kita, rasa ya. Nah, harus cepat tanggap. Jangan sampai terjadi sesuatu dengan janin dalam kandungan kita sehingga akibatnya seperti itu. Ya, ada juga yang waktu itu seorang ibu sudah hamil 7 bulan, dia tahu kalau dia hamil cuma kecelakaan, perutnya ketabrak mobil. Nah, sekarang anaknya Masya Allah cantik Bu, kayak Indo Jerman, anaknya cantik ya. Nah, sekarang juga sudah menikah, sudah punya anak. Dia apa? Jadinya dia apa? Bisu apa? Bisu. Ya, tuna rungu dan bicara. Nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, kalau kita bilang ganggu gitu ya. Nah, pasangannya ketemu juga sama-sama dengan teman sekolahnya yang di sekolah luar biasa, tapi punya anak normal, alhamdulillah, karena pengalaman dari ibunya. Jadi neneknya tuh ya waktu hamil dia terjadi seperti itu sangat-sangat gitu ya, ekstra jaganya betul-betul. Jadi jangan dianggap sepele, jangan minum obat sembarangan. Nah, ibu yang tadi anaknya menjadi inklusi lebih parah lagi dari anaknya nomor 1. Jadi anaknya dua-duanya inklusi. Ya, kemudian dia tidak menerima kalau anaknya itu inklusi yang pertama. Kenapa? Karena anak yang kedua yang inklusi itu lebih parah lagi, nggak bisa, pokoknya nggak bisa baca, bisa apalah ya. Dan itulah tugas kita di sekolah umum tuh ketitipan Bu, sekolah anak yang seperti itu, karena mungkin kondisi orang tua untuk biaya sekolah di luar biasa tuh berapa. Dan anak seperti itu memang harus punya yang namanya shadow teacher, harus punya guru pendamping, ya guru pendamping yang harus senantiasa dampingin dia belajarnya. Maka kalau sekolah umum dia guru pendampingnya ada guru BK-nya. Maka kita harus kasih nilai juga berbeda, kasih soal yang berbeda, ya KKM-nya ketuntasan minimal juga harus berbeda. Dan orangnya juga apa ya sensitif gitu Bu. Nah, oleh karena itu kita sebagai ibu tadi Allah katakan hendaklah mereka takut sekiranya di belakang mereka itu meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, termasuk pertama lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah akidahnya, ya Bu, lemah akidahnya, akhlaknya, ilmunya, imannya, ekonominya. Kalau semua udah diborong, ada di dalam semuanya itu, Masya Allah, kita bisa berucap apa? Cuma bisa apa? Kasihannya. Nah nih Mbak Kiki, Mas Arif, dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya amanah dari Allah, disayang, kemudian dirawat, diasuh seperti tadi lagunya udah kan Bu ya. Seorang ibu tuh tugasnya pertama mengandung,
kemudian melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh, siang dan malam membesarkan. Anaknya sakit, dia begadang. Makanya ibu tuh orang yang tidak serba tahu, nggak pernah tahu capek, begitu maksudnya Bu. Nggak pernah tahu capek. Kenapa? Anaknya sakit, dia begadang, ya, dia gendong semalaman. Dan ibu adalah orang yang nggak pernah tahu malu. Maksudnya dia nggak pernah malu tuh kerja keras apapun demi kebaikan anaknya, biar bisa bayar sekolah, biar bisa bayar kuliah, biar bisa seperti anak orang, biar jangan seperti kayak saya katanya. Ya, saya kepengen anak saya itu lebih dari saya, lebih pinter, lebih maju, lebih sejahtera. Sehingga ibu kita bekerja keras apapun yang dilakukan, yang penting halal. Nah ini besok hari ibu tanggal 22 nih ya. Jadi ibu itu adalah pahlawan yang bukan angkat senjata, tapi pahlawan moral, pahlawan dalam keluarga yang membesarkan, menumbuh kembangkan anaknya dengan akhlakul karimah, dengan berbagai macam karakter-karakter yang memang dibutuhkan oleh anaknya ya. Nah jadi itu kelemahan-kelemahan seperti itu sebaiknya dari sekarang kita antisipasi. Antisipasi dengan apa? Mungkin sekarang Mbak Kiki ada rezeki dan siap ya merawat anak ini, berilah yang terbaik, yang halal, thayyiban. Kasih susu yang baik, yang bergizi, makanan atau nutrisi juga yang bergizi, supaya nanti tumbuh kembang anaknya jasmani rohaninya normal. Dan yang terpenting lagi apa? Adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anakmu itu dengan 3 dasar ya, 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum, tanamkan rasa cintanya kepada Nabi. Yang kedua, tanamkan rasa cinta kepada keluarga Nabi. Dan yang ketiga, tanamkan anakmu itu, didik anakmu itu dengan ayat-ayat Allah, perkenalkan dengan tilawah Quran, dengan membaca Al-Quran, Masya Allah ya. Dan kata Allah juga tadi, setelah apa, walakshalladina tarakum min khalfihim dzurriatan apa khafu alaihim falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah ya. Kemudian disuruh kita khawatir juga tentang kesejahteraan mereka nanti, anak-anak kita. Walyaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang pantas. Jadi dalam mendidik anak itu, satu, kuncinya harus ada dasar agama ya. Yang kedua, harus ada rasa cinta ya, jadi pakai bahasa cinta. Pakai bahasa cinta, mungkin kita ngomongnya mungkin apalah kesayang kita gitu ya. Mungkin juga dengan bahasa agama, ketika anak kita mau kasih susu, kita sambil baca seperti yang tadi Ustazah Winangsi katakan. Baca apa tadi Ustazah? La ilaha illallah gitu ya, Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Kalau anak sekarang kan didiknya bukan dengan la ilaha illallah atau dengan sholawat. Yang diajar pertama, baby shark, du, baby shark, mama shark, du, mama shark. Sengaja tuh YouTube-nya ya dikasih, yang penting anaknya tenang. Apa enggak lagu baby shark? Oh apa? Enggak ada yang enggak apa lah sekarang. Cucunya apa enggak baby shark? Baby shark, mama shark, papa shark, opa shark. Ya, uncle pak lah, semuanya shark. Tapi tanamkan baca sholawat di zaman pandemi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Neneknya dapat syafaat, cucunya lama-lama tidur ya. Dan dibacakan selawat seperti itu nanti anak tuh merekam Bu. Masih suci nih, memorinya masih kosong, masih polos. Dia rekam tuh apa yang kita ucapkan, dan dia tiru apa yang kita lakukan. Nanti suatu saat dia sudah mulai mengenal gesah, mengenal wibawa ya. Usia 3 tahun, 4 tahun itu masa meniru. Nah dia baca itu selawat yang dulu pernah kita bacakan waktu umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita indung-indungnya pakai selawat ya, atau pakai lagu-lagu Asmaul Husna dan sebagainya.
Ini yang perlu ditanamkan pendidikan postnatal gitu ya Bu ya. Setelah anak kita lahir, kita bacakan kalimat-kalimat seperti itu. Baby Shark ntar nomor sekian. Baby Shark nomor 216. Yang penting kita ajarin pakai lagu salawat-salawat, banyak tuh salawat-salawatnya. Ada salawat nariyah ya, ada salawat ahli zalimin, bizalimin gitu kan. Sambil kita berdoa kepada Allah minta supaya situasi ini bertambah aman, nyaman gitu kan, dan kembali normal situasinya. Jadi itulah yang Allah pesan di dalam surah An-Nisa ayat 9. Hendaknya kita semuanya khawatir ya, karena anak ini nanti akan menjadi 3 tipikal. Bisa menjadi dia itu sebagai hanya zinatul hayah, hanya sebagai perhiasan dunia doang. Tampilannya secara fisik Masya Allah cantik, in the boy ya, wajahnya cantik, penuh dengan kepalsuan. Biji matanya bisa berubah-ubah, ntar coklat ntar biji matanya hitam, ntar biru. Beli bulu mata. Saya lagi ke toko, ada ibu-ibu beli bulu mata berapa? 5.005. Emang segitu harganya Bu? Nggak tahu, saya nggak pernah beli, cuma denger aja tuh. 5.005 buat tempel di sini ya. Terus suntik gitu kan, seru. Ada yang sekarang namanya PRT gitu loh Bu, yang pakai darah kita diproses pakai mesin, nanti berupa serum, nah suntik. Jadi kita lihat makanya sekarang cantik-cantik, nggak ada kerutan di jidat, nggak ada kantong matanya, mukanya glowing. Kalau kita glowingnya karena kita di karantina 2 tahun di rumah, begitu keluar putih, tapi putihnya pucat pasi, ya, pada glowing ya. Nah jadi cantik luarnya itu yang dikatakan tadi, kita punya anak kebanggaan, cantik, sehingga kita nggak berani nyuruh anak kita tuh pakai jilbab, nggak berani nyuruh anak kita nutup aurat. Buya Yahya mengatakan kalau ibu takut marahin anak atau anak marah dibilangin oleh ibunya, itu berarti anak durhaka. Ibu takut nasihat anak, berarti anak itu anak durhaka. Ibu takut ya melarang anaknya berbuat perbuatan dilarang agama, berarti anak itu anak durhaka. Jadi dari kapan? Dari sekarang, sedini mungkin kita tanamkan itu akidah, akhlak, supaya ntar udah gedenya tinggal lurusin Bu. Ya, jangan sampai kita lupa menanamkan yang namanya akidah, akhlak kepada anak-anak kita. Jangan sampai dia lupa mendoakan kita. Ya, apalagi kita udah mati, ya orang tua sakit udah lama di kamar, datang assalamualaikum, tibang di lomang 2 muka hondeng, mak sehat, namanya geletak ditanya sehat, wah sakit, lo usap-usap kayak gitu, pijitin, tanyain mak pengen makan apa, suapin Bu. Ya, ada seorang tabiin gitu ya, ketika ibunya berdoa, ya Allah masukkanlah anakku ini bersama Musa, bersama Nabi Musa di mana, di surga. Kemudian diikutin tuh Nabi Musa, lihat apa sih yang dilakukan oleh anak ini. Ternyata anak itu seorang pedagang daging di pasar. Habis dagang dia tinggalin tuh Bu, dagingnya 1/4 dibawa pulang, sampai rumah dimasak, sampai masak sendiri. Anak laki-laki masakin emaknya sayur sop daging. Habis sudah matang masakan sopnya disuapin ke emaknya. Di situ namanya berdoa, ya Allah masukkanlah anakku ya ke surgamu bersama Musa. Jadi Nabi bisa tahu, oh inilah ya pekerjaan seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, sampai orang tuanya berdoa seperti itu. Banyak ya kisah-kisah inspiratif seperti juga Uwais Al-Qarni gitu ya Bu ya. Dia seorang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak dikatakan sahabat, dia dikategorikan tabiin karena hidup di zaman Rasul tapi nggak sempat berjumpa dengan Rasul. Kenapa Bu? Kerepotan. Bukan kerepotan sebetulnya, saking baktinya sama ibunya dia nggak berani tinggal ibunya untuk jumpa dengan Rasulullah. Nah begitu ibunya sudah meninggal dunia, dia baru berkemas-kemas ya, buat butelannya dah tuh mau ketemu Rasulullah. Ditanya temannya, Uwais mau kemana kamu? Mau berjumpa dengan Rasulullah. Terlambat, Rasulullah sudah meninggal. Tapi Rasulullah sebelumnya udah pesan kepada Abu Bakar dan Ali, nanti cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman.
Kalau kamu ketemu dia, pertama sampaikan salam dariku. Yang kedua, jangan lupa minta doanya. Tuh, minta doain kepada Uwais. Karena dia terkenal orang yang berbakti kepada ibunya, jadi doanya tuh nggak pernah ditolak oleh Allah, dan dia sudah megang kunci surga. Jadi jadilah anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan anak kita menjadi birrul walidai, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan hanya sebagai zinatul haya. Itu surat Al-Kahfi ya Bu ya. Dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wa baqiyatus sholihatu khairun, dan seterusnya. Ada juga tipikal anak yang Allah katakan dia sebagai ujian buat kita, sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahi indahu ajrun azim. Ya, anak, harta dan anak itu hanya sebagai ujian. Bu, ya kita cantik, harta banyak, jabatan ada, ya. Kemudian harta kita di mana-mana, tapi begitu kita mati, semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa cuma berapa lembar kain kafan. Ya, semuanya direnggut, ya, tidak akan ikut kepada kita kecuali amal soleh kita. Nah, yang kita gini, yang ketiga yang kita harapkan, yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan ya, surat Al-Furqan kalau nggak salah ayat 74 tuh, yang sering kita baca dan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan-keturunan yang soleh, zuriyah yang soleh, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka untuk Pak Kiki, ini mamanya kan udah ustazah, udah pintar ngaji dari zaman jebot dari zaman udah gigit besi, jadi udah pintar doa-doanya Mbak Kiki ya. Minta doain yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tuh doa-doanya Nabi, ada doa Nabi Zakaria ya teh ya, ada doa Nabi Ibrahim, dan juga doa-doa Nabi Idris, dan doa para nabi-nabi. Insyaallah apa yang kita inginkan untuk anak kita yang terbaik ya, yang soleh atau solehah, insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ya. Kita doakan untuk Bapak Arif Fatur Rahman beserta Ibu Kiki Eliasari, semoga Allah jadikan kedua orang tua yang soleh-solehah, diberikan kesabaran, jangan pernah marahin anak. Ya, pakailah bahasa cinta. Marah boleh, tapi jangan marah-marah melulu, jadi tukang marah kalau begitu. Ya, jangan bawa ke depan emosi. Anak yang dibesarkan, dididik dengan emosi, nantinya dia menjadi anak yang gak tahu diri. Ya, tapi didiklah anak itu dengan motivasi, insya Allah nanti akan menjadi anak yang mandiri. Jadi kita doakan Mbak Kiki semoga diberikan kesabaran, ikhlas dalam mendidik putri tercintanya, dan Allah karuniakan rezeki yang halal yang barokah untuk keperluan bayinya, dan juga semoga diberikan lagi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Diberikan rezekinya halal yang barokah. Untuk Bapak Haji Adi kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah sehatkan badannya, dan Allah berikan juga kekuatan iman Islamnya, kekuatan zahir batinnya. Dan untuk Ibu Hajah Hartati ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, dan manfaat bisa berbagi kepada jamaahnya yang di kampung berapa tuh? Kampung 1000 apa kampung 200? Kampung Siluman. Salah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk guru kita Ustazah Nur Azizah Ali, Ustazah Hajah Minangsih, mudah-mudahan Allah berikan umur yang berkah, sehat yang berkah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberkahkan ilmunya, berkah kehidupannya, berkah rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kita semua juga ya Bu ya, mudah-mudahan doa yang sama untuk Ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir pada sore ini yang belum dikaruniakan anak kita doakan. Semoga segera Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada yang bersangkutan bacalah doa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Engkaulah sebaik-baik yang beri waris. Ya, berwarisan artinya keturunan. Mudah-mudahan doa-doa itu dibaca dan jangan lupa perbanyak sedekah, banyak sedekah, banyak sedekah. Ya, banyak sedekah, banyak doa, sholat hajat, sholat tahajud, dan baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin selama 40 hari, sehari 100 insyaallah. Karena kalimat itu untuk apa? Memecahkan semua masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan kalimat itu ya, saya dapat ijazah begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 hari, jangan putus. Nah, ini sudah ada yang mempraktekkan dan hasilnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah hasilnya ya Allah, katanya pas sekian hari, malah belum sampai 40 hari Allah sudah sampaikan hajatnya ya. Untuk kita semua kan pasti orang hidup banyak hajatnya Bu ya. Bukan hanya hajat kepengen punya anak, tapi yang belum punya keturunan kita doakan mudah-mudahan segera Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Kita yang udah punya keturunan biasanya ogah lagi gitu kan. Nah, tinggal cucu-cucu kita, mudah-mudahan Allah jadikan zuriatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengaminkan doa dengan hati yang khusyuk, dengan ikhlas dan tadarruk kepada Allah. Semoga doa kita diijabah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa aqaribana wa dzurriyyatina min ahli khairi wal ilmi wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Allahumma ij'alna muttabi'an li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah. Mohon dibukakan pintu maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan ya dalam mengucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Karim Ustazah Hajah Khairul Lukman yang telah memberikan tausiah untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Mbak Kiki. Semoga bisa mendidik, membesarkan dan semuanya itu dengan lillahi ta'ala dan penuh kesabaran. Ibu-ibu jemaah sekalian, alhamdulillah tadi dengan ditutupnya doa maka berakhir pula acara pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini dari ustazah-ustazah dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan insya Allah bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Saya selaku pengatur acara pada siang hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.